Kids, welcome to online class. Gimana kabarnya Kids? Sehat-sehat bukan? Nah, sebelum memulai ibadah pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk ibadah online pada hari ini. Tuhan, siapkan hati kita, telinga kita untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom Kids, saatnya kita membacakan deklarasi iman kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Shalom Kids, gimana kabarnya? Kak Grace harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Kau yang akan
memimpin Tuhan, Kau yang akan membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, gak kerasa ya, kita udah di minggu terakhir bulan Desember. Sebentar lagi kita mau memulai tahun yang baru. Nah, di akhir minggu ini Kak Grace mau ajak adik-adik semua untuk belajar tentang satu hal. Apa itu? Judul firman hari ini adalah Jesus is number one. Ya, kita mau belajar untuk menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar nih tentang satu cerita. Ada anak yang selalu menomorsatukan Tuhan. Lalu kira-kira apa yang terjadi ya dalam kehidupannya? Nah, kita mau kenalan nih. Ada anak yang bernama Erik. Siapa? Erik. Nah, Erik ini sedari kecil dia punya bakat menjadi seorang pelari. Dia kalau lari itu bisa cepat sekali. Nah, si Erik ini berhasil mengumpulkan banyak penghargaan, banyak piala dari pertandingan lari yang selalu dia ikuti. Dan dia selalu menang. Hebat ya. Tapi apakah si Erik ini menjadi sombong karena dia punya banyak penghargaan, punya banyak piala? Tidak, Erik tidak pernah sombong karena dia tahu bakat yang dia punya berasal dari Tuhan. Nah, ceritanya suatu hari Erik sedang berlatih untuk mengikuti pertandingan yang akan dia ikuti. Nah, saat berlatih, pelatihnya datang nih kalau memberitahu pertandingan selanjutnya yang akan Erik ikuti ini berlangsung pada hari Minggu. Tuh, tapi Erik jadi bingung, kaget nih. Loh, hari Minggu itu kan waktunya aku untuk pergi ke gereja, waktunya untuk aku menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Erik bingung, mana yang harus dia pilih? Mau ikut pertandingan atau dia mau pergi ke gereja? Erik bingung nih, kira-kira mana ya yang menjadi pilihan Erik? Nah, setelah berpikir, kemudian Erik datang ke pelatihnya. Pak pelatih, aku sudah punya pilihan. Gimana Erik? Tanya si pelatihnya. Kamu mau ikut pertandingan ya? Ini kan pertandingan yang sangat besar, pertandingan yang sangat berharga buat kamu. Tidak Pak, aku tidak mau ikut pertandingan itu karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Aku mau pergi ke gereja untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Pelatihnya kaget. Loh, Erik, ini pertandingan besar loh. Kamu yakin mau melewatkan pertandingan ini? Iya Pak, tidak apa-apa. Yang penting aku bisa ke gereja. Ya sudah, dengan berat hati pelatihnya membatalkan pertandingan tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian pelatihnya datang nih memberitahu Erik kalau ada pertandingan yang bisa dia ikuti lagi. Erik, ini ada pertandingan bagus. Kamu mau ikut apa enggak? Dan ini di luar hari Minggu. Pertandingannya bukan di hari Minggu. Oh iya Pak, boleh. Tapi ternyata lawannya Erik itu adalah atlet-atlet profesional, atlet-atlet yang sudah berpengalaman. Wah, Erik jadi deg-degan nih. Dia bisa menang atau enggak ya? Tapi Erik terus berlatih. Erik jadi lebih giat berlatih dan gak lupa dia selalu berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, dia terus berlatih. Kemudian dia selalu berdoa tiap malam, Tuhan tolong aku Tuhan, aku mau memenangkan pertandingan ini. Nah, hari pertandingan pun tiba. Erik sudah siap berdiri di
di garis start. Nah, di sampingnya ada berdiri atlet-atlet profesional yang sama-sama akan mengikuti pertandingan ini. Dalam hati Erik, kira-kira aku bisa nggak ya? Mengalahkan para atlet yang sudah profesional ini. Tapi Erik yakin, Erik percaya kalau dia akan dibantu oleh Tuhan. Nah, pertandingan pun dimulai. Semua atlet berdiri di garis start. Erik juga sudah siap di garis start. Kemudian wasit datang untuk memulai pertandingan lari tersebut. Si wasit menghitung. Siap ya? Kita mulai pertandingan ini. Bersedia? Siap? Ya! Lari! Nah, kemudian Erik langsung lari dengan sekuat tenaga untuk mencapai garis finish. Dia fokus, dia mau sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan ini. Dan apa yang terjadi? Si Erik pun memenangkan pertandingan ini. Yeay! Nah, Erik pun bersyukur. Awalnya Erik ragu-ragu nih, bisa memenangkan pertandingan ini atau enggak, karena lawan yang profesional, atlet-atlet profesional. Tapi karena dia yakin, dia percaya, dan dia meminta pertolongan Tuhan, Erik pun berhasil untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah si Erik ini? Yuk sama-sama kakak ajak untuk kita buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita di kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-31. Begini bunyinya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kira-kira kalau dari cerita Erik tadi, apa yang bisa kita pelajari? Nah, ingat kan tadi kakak cerita seperti apa? Erik selalu menomorsatukan Tuhan. Dia rela untuk tidak ikut pertandingan di hari Minggu karena mau pergi ke gereja. Kemudian dia selalu meminta pertolongan Tuhan dalam setiap pertandingan yang akan dia ikuti. Erik selalu menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Nah, makanya Tuhan sayang sama Erik dan memberikan kemenangan atas pertandingan yang dia ikuti. Nah, yuk mulai sekarang kita mau belajar seperti Erik ya. Selalu menomorsatukan Tuhan di atas apapun. Mulai dari kita bangun tidur, kita harus ingat sama Tuhan. Kemudian mau pergi ke sekolah, mau bermain, atau mau ikut pertandingan, atau mau ikut lomba, mau kita merasa senang ataupun sedih, kita harus ingat Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Oke? Yuk, sekian firman Tuhan hari ini. Kita setelah ini mau belajar kreativitas bersama Kak Lisa. Siap ya? Sampai jumpa. Shalom kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Saatnya kita berkreativitas. Yuk, kita mau buat kreativitas seperti ini nih. Caranya gimana? Alat bahannya apa aja sih Kak? Yuk, Kak Lisa, alat bahannya kita bisa pakai kertas lipat ataupun kertas asturo, yang penting berwarna ya kids. Kemudian kita butuh stik es krim 2. Lalu kita butuh kertas HVS boleh, terus kertas gambar juga boleh, yang penting polos ya. Kemudian kita pakai solasi bolak-balik. Kalau di rumah nggak ada solasi bolak-balik, bisa pakai lem. Kemudian spidol dan gunting. Oke, langkah pertama Kak Lisa mau ajarin kalian caranya. Yang pertama, gambar tangan kalian di kertas. Semua kertas ya. Nih seperti ini contohnya. Nih.
Kemudian gambar juga di bagian kertas yang berwarna. Kalau di sini Kak Alisa sama Kak Marsha pakai kertas lipat. Kemudian jika sudah digambar semua, digunting ya. Nah, jika sudah digunting jadinya seperti ini nih. Nih, jadi seperti ini ya. Ada dua, yang satu berwarna, yang satu putih. Lalu jika sudah ditempeli selasi bolak-balik atau diberi lem ya di bagian yang putih. Kemudian jika sudah ditempel ya, yang bagian putih itu lebih kecil dari bagian yang berwarna. Dan bagian putih itu ada di atas. Nah, jika sudah ditempel jadinya seperti ini nih. Seperti ini ya. Kemudian di bagian putihnya kita tulisin ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya ada di 1 Korintus 10 ayat 31 yang bunyinya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kemudian di bagian tangan yang satunya, di sini ditulisin ya, aku rajin berdoa di bagian tengahnya. Kemudian di bagian jari-jarinya dikasih poin-poin gimana sih caranya berdoa. Yang pertama, memuji Tuhan terlebih dahulu. Kemudian bersyukur. Lalu mohon ampun. Yang keempat, kita mendoakan orang lain terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir kita baru memohon berkat kepada Tuhan. Jika sudah keduanya ditulis seperti ini, nah di bagian belakang ini dikasih stick es krim. Ditempel ya, bisa pakai selasi bolak-balik, bisa pakai lem. Dan sudah selesai. Seperti ini ya kids. Nanti kalau kids bisa hias-hiasin di bagian yang kosong, boleh banget ya. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gak kerasa nih ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Grace ajak untuk sama-sama kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dari awal minggu sampai akhir minggu nanti. Tuhan, Engkau yang akan jaga kami, Engkau yang akan memberikan kesehatan, Engkau yang memberkati keluarga kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.